1 tahun transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Asta cita dari Presiden Prabowo Subianto menjadi arah tuju Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan transformasi pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Menuju penghujung tahun 2025, Menteri Agus Andrianto membuktikan bahwa langkah-langkah strategis dan progresif yang diambilnya menghasilkan kebijakan yang berdampak di masyarakat. Antara lain, di bidang imigrasi, saat ini telah dikembangkan 264 unit autogate di 6 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di bandara dan pelabuhan internasional. Pengembangan Immigration Lodge di 9 pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Indonesia dan kampus Immigration Point sebagai wujud nyata pelayanan imigrasi yang lebih dekat dan cepat. All Indonesia hadir menjadi sistem deklarasi digital kedatangan ke Indonesia yang praktis dan terintegrasi. Bekerja sama dengan imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Makahlut hadir sebagai pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi langsung di bandara keberangkatan di Indonesia. Global Citizenship of Indonesia atau GCI menjadi kebijakan progresif yang berorientasi pada kepastian hukum bagi mereka yang memiliki tantangan kewarganegaraan ganda. Demi memperluas akses dan kualitas pelayanan, Kemenimipas membangun 18 kantor imigrasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Pembentukan 233 Pimpasa atau petugas imigrasi pembina desa dan pemberdayaan 420 desa binaan imigrasi atau DBI untuk mencegah TPPO dan TPPM. Pengukuhan 500 Satgas Patroli Imigrasi Bali yang terdiri dari unsur imigrasi, pemasyarakatan, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pecalang untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali. Selain itu, perolehan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Kemenimipas mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Kemenimipas berkomitmen menciptakan wajah baru bagi Nusa Kambangan yang sebelumnya dikenal sebagai pulau penjara yang menyeramkan dan terisolasi dari akses manapun. Kini citra tersebut telah bergeser. Lapas-lapas di Nusa Kambangan bertransformasi menjadi loka pembinaan produktif. Bekerja sama dengan BRI dan PLN, Balai Latihan Kerja serta Fabrik Fly Ash dan Bottom Ash atau FABA telah menelurkan keterampilan siap kerja bagi warga binaan. Ragam pelatihan yang diberikan antara lain di bidang industri konveksi, pemanfaatan limbah FABA menjadi paving block dan batako, pembuatan pupuk, hingga pembuatan rokok. Pengolahan FABA juga dikembangkan di Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Terbuka Kendal. Di tengah pengamanan tingkat tinggi, lahan yang luas dan subur di Pulau Nusa Kambangan berpotensi menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, seluruh lapas di Nusa Kambangan membuka pertanian dan peternakan yang dikelola secara mandiri oleh warga binaan. Gelaran IPA Fest di tahun 2025 berhasil meraup omset sebesar 1,3 miliar rupiah dari transaksi penjualan maupun lelang produk-produk UMKM hasil karya warga binaan. Selain itu, terdapat 22 lapas yang sudah melebarkan sayap memasarkan produk warga binaan ke luar negeri dengan menggayat rekanan eksportir. Kemenimipas juga mendukung program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan warga binaan dalam program UMKM atau BLK
sebanyak 100.000 warga binaan telah menerima premi atau manfaat dari kegiatan tersebut. Sebagai solusi untuk menangani overcrowding, warga binaan berisiko tinggi dipindahkan ke lapas-lapas maksimum dan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Kemen IMIPAS turut mendukung secara langsung program prioritas nasional, di antaranya adalah program makan bergizi gratis. Program strategis nasional hilirisasi kelapa, Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Inkopasindo, pemeriksaan kesehatan gratis, program prioritas pertahanan semesta atau komponen cadangan, program pemagangan nasional, pembinaan mental dan disiplin ke Nusa Kambangan terhadap total 240 pegawai yang bermasalah sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Sebagai landasan kebijakan transformatif, Kemen IMIPAS menerbitkan 12 peraturan menteri, 62 keputusan menteri, dan 12 pedoman. Kebijakan progresif tersebut antara lain Peraturan Menteri mengenai Rencana Strategis Kemen IMIPAS 2025 sampai dengan 2029, Pedoman Penyelenggaraan Makanan di UPT Pemasyarakatan, penambahan 3 daftar negara bebas visa kunjungan, dan Peraturan tentang visa izin tinggal, fasilitas, dan kemudahan serta pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Selain itu, keputusan yang bersifat dukungan manajemen seperti logo unit eselon 1, penciptaan Mars, penggunaan pakaian dinas, hingga 4 keputusan menteri yang mendukung karir pegawai di Kemen IMIPAS. Ditambah dengan keputusan menteri tentang penetapan remisi dasawarsa dan pelaksanaan perekaman biometrik paspor dinas di seluruh kantor imigrasi. Sebanyak 38 nota kesepahaman dengan lintas kementerian dan lembaga telah ditandatangani untuk mengukuhkan komitmen kerjasama di masa transisi. Apresiasi dan penghargaan dari pihak eksternal menjadi bukti keberhasilan transformasi Kemen IMIPAS menjadi kementerian penuh prestasi. Penghargaan Anugerah Humas Indonesia, Detikcom, Lembaga Administrasi Negara, Keterbukaan Informasi Publik, BPK, Basnas, hingga Skytrax. Transformasi berdampak nyata. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bergerak prima, pelayanan luar biasa.